Pemasukan yang dikelola selama ini masih bersumber dari perpuluhan gereja lokal, perpuluhan hamba-hamba Tuhan, surat-surat yang dibuat, kemudian itu semua juga kita siapkan ataupun filenya tersimpan dengan rapi di Badan Pengurus Daerah sampai hari ini. Untuk pengeluaran keuangan yang dipergunakan selama ini dapat kami laporkan antara lain untuk operasional kantor dengan adanya sarana ATK untuk konsumsi dan sebagainya. Kemudian honor 2 staf DPD dan keluarga pengasuh panti asuhan setiap bulan. Keuangan juga kita alokasikan untuk transport dan konsumsi pengurus, pelayanan tim kunjungan, rapat-rapat yang diadakan, undangan pemerintah atau lembaga lain, juga kita gunakan untuk Kongres Nasional di Sidoarjo beberapa tahun yang telah kita lewati. Kemudian kita juga mengalokasikan tentu sesuai dengan ketentuan bahwa perpuluhan gereja dan jemaat lokal itu dilanjutkan 40%-nya ke kas DPP. Kemudian kita juga tetap mensubsidi dana awal. Demikian juga administrasi surat menyuratnya, undangan-undangannya, dan kelengkapan-kelengkapan sehubungan dengan setiap pertemuan yang kita laksanakan setiap tahun dengan berbagai kegiatan pertemuan itu. Kemudian seterusnya kita juga membayar pajak untuk kendaraan, baik itu mobil ataupun motor, berikut dengan konsekuensi kerusakan dan lain sebagainya pada waktu penggunaan ataupun operasional kendaraan tersebut. Demikian digunakan juga dari keuangan BPD. Selanjutnya insentif untuk hamba-hamba Tuhan. Nah, ini agak menarik bahwa di beberapa sektor memang ada hamba-hamba Tuhan yang ditetapkan melayani fokus di satu jemaat, dan di beberapa sektor juga kemudian mengalokasikan secara khusus dan BPD ikut di dalamnya untuk mensupport mereka dengan sedikit dana dari kegiatan pelayanan yang mereka lakukan. Nah, Bapak Ibu, sehubungan dengan rekapitulasi dari pemasukan, maka dalam pertemuan-pertemuan yang sudah dilaksanakan, saya sudah melaporkannya atau kita sudah mendapat jilitan dari laporan keuangan, baik di pertemuan di tahun 2017, di tahun 2018, tahun 2019, dan pertemuan terakhir yang dilaksanakan dalam konferensi daerah di Madi pada tahun 2020 awal. Nah, sehingga dalam kesempatan ini saya melaporkan keuangan dari sisi rekapitulasinya di tahun 2020 dan 2021 sampai dengan Agustus, di mana pemasukan di tahun 2020 berjumlah hanya, mohon maaf karena situasi penurunan yang terjadi yang saya sebutkan di atas, sebesar Rp29.539.700. Sementara pengeluaran sebesar Rp7.789.254, sehingga dalam tahun itu kita menanggung defisit sebesar Rp49.554.000. Namun tertutupi kembali dalam waktu di mana setelah pandemi ini berjalan mungkin gereja-gereja sudah mulai menemukan cara dan sebagainya, sehingga pemasukan juga di tahun 2021 awal itu bisa menutupi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Dan pemasukan untuk tahun 2021 ini sampai dengan Agustus
Tentu saya sampaikan ini belum terhitung dengan kegiatan-kegiatan di September ini, di mana memang persiapan kongres dan sosialisasi, kemudian pelaksanaan kongres ini juga pembiayaannya masih tertanggung kepada kas kita, dan kami bisa menghitung sampai di kegiatan Agustus ini pemasukan sebesar Rp53.004.000 dan pengeluarannya Rp44.215.282, sehingga masih ada saldo tersisa sebanyak Rp8.788.718. Saudara-saudara, kami pada waktunya bapak-bapak, ibu-ibu pengurus gereja dari rekapitulasi baik LPJ saya ini juga rincian-rincian pemasukan dan pengeluaran keuangan seperti biasa kita sudah bukukan seperti di kongres ataupun pertemuan-pertemuan yang sudah dilaksanakan. Jadi kami sudah persiapkan itu untuk nanti diterima oleh gereja-gereja lokal.